Halo semuanya, si cewek ekstrovert yang selalu penuh energi, aku Hansa. Kita jawab. Ngomongin soal book party, emang sebenarnya book party itu apa sih? Boleh dari Mbak Hansa? Oke, kalau dari saya sendiri book party. Kayak party lah gitu. Betul, kita party. Ada DJ-nya berarti? Betul ada. Serius? Mantep kan? Serius. Serius ada DJ-nya nggak? Serius ada. Mabok. Enggak gitu. Mabok kita tenggelam dalam literasi. Keren. Emang ya. Nah, dari Serang, Cilegon, Pandeglang yang pertama kali? Serang. Serang. Dan kenapa ada di Pandeglang? Kenapa Pandeglang ngikutin? Nah, pertanyaan menarik. Kenapa nggak itu. ikut Serang? Sangat Jawab. menarik deh. Coba dorong kalau narik. Tertarik jadi soalnya. Iya. Ya karena Pandeglang itu ada, Bang. Maka ayo kan ada Ya kita tahu Pandeglang ada. Nah, berarti book party juga ada di Pandeglang kan begitu, Bang. Dan kenapa harus ada di Pandeglang? Karena ada Pandeglangnya tadi, Bang. Makanya book party ada di Pandeglang. Gini. Gelas. Oh, gelas. Kosong. Iya. Gelas kosong. Ha! Emang anjing. Diam loh. Gua magang baru pertama. Bangsat Maaf ya. Emosi gua di anjing. Kita Baru jadi tutup pertama. mata. Nanti closing gua bareng dah. Nanti gua closing Bareng bener ya. Ya. Bener ya. Tadi kan gua magang, mau ulang lagi apa? Nggak usah, Oke, udah. Udah. Gak enak lama-lama soalnya Iya, udah enak pada nungguin ya kan. Jadi kita kedatangan siapa nih? Kita kedatangan band. Bukan. Lu mentang-mentang rame lu berangkatannya band gitu. Lu nggak ngeliat topinya. Parodi Nisa Sabian. Parodi Nisa Sabian. Menurut lu apa emang dari outfit ya? Ini kayaknya ini yang suka ikut apa namanya? Balap. Majelis Bukan, taklim. Majelis taklim. Karena alim banget kan. Oke, mendingan kita perkenalan dulu deh. Pokoknya Ya, dari biar kita nggak salah paham. Kita Biar nggak salah kenalan paham dulu deh. Halo. dari sini deh. Dari mana tuh? Emang pengen matiin karir orang. Pengen matiin karir orang. Dari sini. Kalau orang-orang kan biasanya perkenalan langsung nama ya. Aku ada Iya. apersepsinya nih. Oh, pantun. Apa sih? Betul. Ya. Persepsi itu apa? Pembukaan. Oh, pembukaan. intro. Betul. Iya, Pak. Teman-teman bisa mengartikannya ya. Cakep. Ya. Mau gitu ya. Halo semuanya, si cewek ekstrovert yang selalu penuh energi, aku Hansa. Kita udah jawab. Iya. Kita jawab. Bener. Halo Hansa. Iya. Gitu. Beda generasi. Kagak kayak grup ya. Begitu di TK-TK mantep mah. Oke, kalau selanjutnya Ya, salam kenal. Nama saya Umam. Nggak punya Jiko kayak sebelah ya. Oh itu Jiko namanya. Jiko namanya ya. Perkenalan ya. Iya nggak sih? Oh dari JKT itu ya. Iya. Jiko. Nggak ada itu zaman Cherry Bell. Beda. Udah nggak ada gitu-gitu sekarang. Ya, salam kenal. Nama saya Umam dari Serang Book Party juga. Dari Kansa. Udah Serang. Dari Serang. Udah Serang. Oke, maksudnya Ya, saya Jibrong berangkat dari Pandeglang. enggak nama asli. nama asli, Mas. Emang tadi palsu? Sebentar, tadi nama panggilan Asli nama asli. asli. Pandeglang. Itu bus, Mas. Kebetulan rutenya ke sana. Bus. Enggak, emang bener di KTP tulisan Jimbrong gitu. Oh, enggak. Ah, apa siapa? Enggak boleh tahu. Iya. Oh, rahasia. Boleh kali ya? Serius boleh enggak nih? Enggak lah. Galau. Pak siapa? Bingung gua. Jimbrong siapa? Jimbrong. Iya, coba. Feeling gua Biasanya belum nama ada. kan singkatan kan. Iya. Menurut lu apa? Jimmy Brogi. Jimmy Brokoli. Iya bisa jadi, nggak brokoli biasanya masih inian kan ada Randy Bragi nih Jimmy Brogi, Jimbrong. Jimbrong, kok Brogi?
Ya, suka-suka dia mau nyingkatnya begitu. Siapa tuh tukang bal. Lu siapa kalau lu? Daripada kita debat musuhan ya. Kita tahu aja. Nggak boleh. Dia nggak mau ngasih tahu Kalau rame lanjut part 2 boleh lah. Oh, aman. Udah pakai Siapa sih yang pernah ya Jimbro? Siapa sih? Jimbro. Udah pakai Jimbro. Oke Jimbro deh. Oke. Kita misalkan percaya deh Jimbro. Oke. Mas ya? Kalau aku Adi Gustiadi. Siapa? Adi Gustiadi. Adi Gustiadi. Nama Ya, asli. Adi Gustiadi. Orang Bali ya, Mas ya? Bukan. Gusti. Oh, Gusti itu daerah bahasa Jawa kan. Heeh. Jadi karena suku Jawa, jadi namanya Gusti. Oh, kan biasanya kalau Bali Gusti Wayan gitu ya. Oh, iya betul. Benar nggak? Iya betul. Orang tua Bali? Orang tua asli Cilegon. Nenek-nenek Bali? Nenek asli Cilegon juga. Buyut kali ini. Asli Cilegon juga. Pasti ada Balinya. Pasti ada lu yang berhubungan sama Bali. Coba temennya nenek siapa enggak? Gitu. Enggak ada. Bener nih. Bener. Kita cari kedua. Dan mereka ini adalah dari apa namanya? Bukparti. Iya. Ya kan Bukparti ada Serang Bukparti, Pandeglang Bukparti, Cilegon Bukparti. Tepuk tangan dong. Ngomongin soal Bukparti, emang sebenarnya Bukparti itu apa sih? Boleh dari Makassar? Oke, kalau dari saya sendiri, Bukparti itu sebuah komunitas ya kak. Komunitas yang dimana titik fokusnya di literasi. Nah, karena namanya Bukparti di situ, jadi kita punya acara happy membaca buku. Kayak party lah gitu. Betul, kita party. Ada DJ-nya berarti. Betul ada. Serius? Mantep kan? Serius. Serius ada DJ-nya nggak? Serius ada. Mabok. Enggak gitu. Mabok bahasa kuliah. Kita tenggelam dalam literasi. Keren. Emang ya. Makanin jok. Nyebokinnya jago dia. Nyebokin orangnya mantap Mas. Hampir mau ditangkap sama Mas. Tadi aja bisa kan? Iya. Lakuin lagi. Nanti lagi berarti ya. Emang keren banget. Pasti. Terus itu konsepnya kayak gimana? Waduh, Tadi bisa. Enggak ada. bukan itu. Oh, maksudnya biar nyandu. Iya. Nyandu membaca. Gua ada lagi nih yang kemarin. Gak usah. Tidur sana. Oke. Oke. Konsepnya seperti apa tuh? Dulu ya. Oh iya. Minum. Iya. Santai ya. Nah, konsepnya itu kita sederhana sih Kak. Jadi kita bawa buku, datang, terus kita baca buku, terus kita setelah itu menceritakan apa yang kita bawa dari buku itu. Oh. Pertanyaannya, kalau orang yang nggak suka baca buku boleh? Boleh kalau Lah, kita. dia menceritakan apa? Nih, nanti dulu. Oke. Konsepnya nih. Mungkin ini 7 hari 7 malam ya kita. Jangan lah naik kuliah. Iya. Betul. Kita persingkat saja ya, persingkat saja. Nah, jadi Serang Bukparti itu kan kita party dalam buku ya. Jadi kita seru-seruan dengan buku. Jadi misalkan di minggu ini Bukparti ini diadakan di sini gitu tuh. Syarat utamanya membawa buku, tetapi itu bukan syarat utamanya. Nah, Gimana kan syarat utamanya membawa buku, tapi itu Bukan beku. Bukan. Masa tiba-tiba datang body sama? Boleh. Boleh. Diterima kan party, boy. Oh iya lu gimana? Iya. Kocak. Mainnya gimana? Datang Ya baru datang ya. Datang dong. Ya, nanti datang. Bawa dimsum. Bawa dimsum. Tapi itu gimana tuh konsepnya? Nah, itu kan syarat utamanya Syarat utama membuka. bawa buku, tapi bukan jadi syarat utama. Nah, betul. Nah, nanti dulu. Saya Sabar. bingung. Mohon maaf penekan. Iya. Nah, tapi kan pertanyaan kakak kan gimana kalau orang nggak bawa buku? Nah, kita open aja ketika orang itu ingin memulai kayaknya aku mau mulai baca buku tapi bingung tempatnya di mana gitu tuh. Nah, kita kan menyediakan tempat orang-orang yang mau membaca buku. Jadi memang tertulis syarat utamanya membawa buku, tapi kalau orang yang nggak, maksudnya baru mau mulai baca buku ya pun pengen ngedengerin cerita teman-teman aja deh, pengen tahu review dari teman-teman, aku mau baca buku tapi bingung nih baca buku apa gitu tuh. Ikutlah ke Serang Bukparti, ikut acaranya dan mendengarkan teman-teman, itu nggak apa-apa, itu boleh. Tidak harus membawa buku, tapi kalau emang
mau baca buku harus membawa buku begitu kan. Oke. Kalau buat mendengarkan nggak bawa buku. Karena itu salah satu ketakutan gua, Bang. Gua kan udah join grup tapi nggak datang kan. Karena gua takut. Oh, lu bagian juga. Enggak, gua join doang, tapi gua nggak pernah datang karena gua takut kayak gua nggak bawa buku kayak dulu. Ledekin najis amat ya itu orang. Oh tapi emang di sini sekarang ruang klarifikasi orang yang nggak pernah datang apa gimana? Oh iya, kenapa jadi klarifikasi juga? Kayak kita kan nanya juga ya. Betul, lu tuh merasa terserang gini. Lu tuh cokos. Kenapa lu jadi punya? Sabar, gua sabar. Wah, Sekali guys. nah dari Serang, Cilegon, Pandeglang yang pertama kali Serang. Serang. Dan kenapa ada di Pandeglang? Kenapa Pandeglang ngikutin? Nah, pertanyaan menarik. Kenapa nggak itu. ikut Serang Sangat aja Jawa? menarik deh. Coba dorong kalau narik. Tertarik jadi soalnya. Iya. Ya karena Pandeglang itu ada, Bang. Maka ayo kan ada apa? Kalau Pandeglang nggak ada jadi ya. Maksud gua jangan dipenggal, Pak. Karena ada ini loh. Ada, Pak. Ya kita tahu Pandeglang ada. Nah, berarti Bukparti juga ada di Pandeglang kan begitu, Bang. Dan kenapa harus ada di Pandeglang? Karena ada Pandeglangnya tadi, Bang. Makanya Bukparti ada di Pandeglang. Gini, Kalau mau nyebut pakai ini. gini, sederhananya kita punya keinginan untuk mengumpulkan teman-teman yang memang punya kegelisahan yang sama, Bang. Karena kalau masing-masing kita gelisah di rumah masing-masing, itu nggak ada kekuatan yang cukup buat bisa sampai ke permukaan. Sehingga kita berkumpul menjadi satu dari ruang-ruang kecil itu, kegelisahan yang sedikit kita kumpulkan jadi banyak. Oke. Nah, buntut daripada kegelisahan itu sudah pasti, Bang, akan memunculkan ya paling tidak gejolak-gejolak yang cukup gitu untuk bisa membangun revolusi tadi, Bang. Merdeka! Mantap banget emang. Orasi fix ya. Oke. Dan kenapa juga harus ada di Cilegon? Sorry, Cilegon itu kota industri. Iya betul. Dan lu kenapa? Kan aja buku SOP ya ada pegawai ada baca. Nggak, gua ngasih tahu doang. Ngasih tahu. Info doang. Info. Bukan berarti nggak boleh. Emang anjing. Oh iya. Oke. Kan gua bilangnya nggak boleh di Cilegon. Iya. Iya kan? Ini Gua ngerti maksudnya. Setiap kota kan beda-beda. ya, ini kota santri dan ini kota industri ya kan. Kode warna. Madani bisa. Kotanya Junun. Tinggal di Serang, Tinggal di ya, lahir tapi nggak di sini. Iya benar. Nah, kenapa harus Cilegon? Kenapa Cilegon harus ada Bukparti? Sebelumnya di tingkat literasi di kota industri ya umumnya. Karena di industri ini membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan juga tingkat literasi masih rendah nih. Di kota Cilegon tingkat literasi masih rendah. Kita sebagai sebuah komunitas awalnya dari sebuah pertemuan di sebuah organisasi bertemu dengan kawan, kita merencanakan nih bagaimana kalau kita mengadakan sebuah Cilegon Book Party. Oh, oke. Itu yang menginisiasikan dari 3 orang. Siapa? Ada Sebutin namanya. Kak Heri Wanda, aku sendiri Adik Suyadi, dan satu lagi Kamarni. Itu orang? Kak Heri orang Cilegon, sedangkan Kamarni dia Bojonegara. Oh, Bojonegara. Walaupun Bojonegara masuknya Serang, tapi karena lebih dekat dengan Cilegon. Cilegon, makanya kita Masuk ke Cilegon. masuk ke Cilegon. Terus apa lagi? Baru 3 orang ini untuk Tadi timnya. baru 2 deh kayaknya. 3 ya? Tiga. Heri Wanda, Adik Gustiadi, Marni. Eri Anda. Tadi kan ada Adi Gustiadi, Heri, Marni. Marni. Iya. Mereka bersaudara. Enggak dong. Mana sih ada amat? Enggak. Bersaudara dalam sesama muslim. Oh Allah the Almighty. Subhanallah. Gua konsisten tadi bilang enggak. Ini bersaudara dalam muslim. Apaan sih, Mas? Sebenarnya menyangkut agama nih banyak yang tapi direkam. Tapi kan kalau gue lihat makin berkembang kan, makin bertumbuh, makin banyak. Ada kemungkinan nggak nanti yang Serangnya juga ada per kecamatan, misalkan Cimuncang Bukparti, Kedaung Bukparti, ada kemungkinan ke sana nggak? Kalau dari kita sendiri, bahkan gue yakin semuanya, ya kita pengen gerakan ini ya nyampe kemanapun. Mau nyampe kecamatan ya silahkan, Cipocok Bukparti, Citangkul Tapi Bukparti. kalau deket-deketan mah ngapain juga, yang ada cuma 1-2 orang. Ya nggak apa-apa. Ya, Pada nggak apa. akhirnya kan Berantem.
nggak ada masalah. Gitu loh. Karena ini kan bukan jualan kita. Kalau Nggak. jualan mungkin jadi masalah. Oh, berarti sebenarnya book party ini nggak harus rame. Betul. Lah terus Poin- kenapa harus ada Poinnya bukan rame, Bang. apa tuh? Poinnya adalah bagaimana pengetahuan itu sampai. Berarti lebih ke kualitas daripada kuantitas. Enggak kan Kak, potongannya cara seru ya. cara menyampaikan sesuatu pengetahuan itu kan harus dipublis biar orang banyak tahu. Belum tentu. Oh, belum tentu. Belum tentu. Karena ilmu pengetahuan itu Tahu apa? parah gitu. Emang gitu Bang, mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Orang lagi mau keluarin ini diketawain, mohon maaf ya. Mohon maaf ini, Mas. Kita ngomongin pengetahuan ini, Bang. Iya. Lah, abang dari tadi kontra mulu. Oposisi mulu. Jadi pengetahuan itu dimanapun tempatnya dia akan tetap menjadi pengetahuan. Sebagaimana emas akan tetap menjadi emas dimanapun tempatnya. Betul. Kan. Persoalan itu terpublish apa tidak, itu tidak akan mengubah esensi dan makna dari pengetahuan itu sendiri, Bang. Oh. Maka tadi kenapa satu ini mengumpulkan orang-orang yang tadinya terpisah jauh-jauh menjadi satu lingkaran tadi. Menyatukan kegelisahan yang sama terkait dengan ilmu pengetahuan. Maka revolusi itu tidak pernah terjadi. Revolusi Jadi gitu. Mau gulingin siapa sih, Pak? Jadi revolusi itu tidak pernah dimulai dari rombongan yang banyak. Oh. Sedikit-sedikit dulu, Bang. Nah, Gitu. jadi Maka harus bersatu. betul. Gini, Bang, kalau ada sudut pandang berbeda terkait masalah buku yang pakai usia tadi. Kalau gue lebih ke pada dasarnya setiap orang usia berapapun dia selalu punya intuisi untuk buku mana yang bisa dia baca, buku mana yang masih kuat dia baca, buku mana yang sudah angkat tangan untuk dia baca. Contoh misalkan di usia saya yang segini Bang ya. Seberapa? Seginilah. Seberapa jauh? Segini lah ya gitu. Saya masih kewalahan membaca ada salah satu bukunya Paul Davis yang membaca pikiran Tuhan. Itu saya cuma kuat baca 10 halaman. Karena Isinya menurut saya terlalu berat. Artinya gitu, saya mengambil kesimpulan sederhana dari itu, tiap-tiap orang biasanya punya batasan tersendiri untuk buku mana yang bisa dia Nah, baca. tapi kan pola pikir orang itu tidak ditentukan dengan usia. Betul. Ya kan, Betul. contoh kayak SMP ternyata dia kuat baca yang tadi buku lu, ternyata gitu Betul, kan. betul. Nah, tapi kan ada yang memang di buku itu, sorry yang ada soal-soal seksnya, yang dimana tuh seks mulu. emang Hasil kedakalan remaja. Hasil kedakalan remaja. Oh, saya. gua resah. Gua soalnya saat itu di zaman gua nih ya kan, gua bisa ngebeli buku itu. Kayaknya zaman lu parah banget ya. Gua yang gua takutkan adalah jangan sampai nih kita ada pembahasan seperti itu kan. Iya. Ini jadi pengalaman gue yang dulu, Iya. gue pernah jujur aja gue baca buku Playboy dan Tuh itu kan ngaku akhirnya. ya, Kedakalan remaja, kedakalan remaja, kedakalan kenangan remaja ini, mohon maaf ini. Iya, iya, Ya bener, kan, bener, buku-buku yang Playboy itu pun kayak belinya tuh juga di kayak Gramedia deh kalau salah. Berapa itu? Lupa gua kalau. Paling mantep pengalaman lupa gua. Lama banget. Mantep nih dipotong di reel. Enggak itu isinya sih bukan soal sorry ya, bugil atau apa enggak bukan. Tapi Ini lebih kayak Tentang mobil. bukan tetap cewek-cewek seksi tapi nggak sampai naked gitu ya. Nah, maksud gua itu bahaya banget kan kalau misalnya usia-usia yang belum matang itu membaca itu. Mungkin kalau yang di usia udah 21 ke atas mah fine-fine aja gitu. Nah, itu dari book party ini ngejaga ke situnya gimana tuh caranya? Gue dulu gitu boleh ya? Siapa boleh deh. Kan tadi masih momen lo. Oh iya. Jadi kalau untuk itu sebenarnya gampang, Bang. Akan lebih berbahaya ketika kita tidak tahu siapa membaca apa yang tadi Abang sampaikan ya. Ketika misalkan ada di forum kita, justru kita enak. Oh, kamu baca ini. Oh, saran kita, usia kamu masih segini, baca boleh tapi khawatir begini. Kasih arahannya enak. Bayangkan kalau misalkan dia tidak membaca buku itu, kemudian dia diam di kamarnya sendiri, akses internet yang begitu mudah diakses, dia browsing sendiri. Kan itu dampaknya akan lebih parah karena memang tidak terpantau, Bang. Oh, berarti selain tadi mengadakan sebagai DJ itu pun juga kita pantau bacaan tiap-tiap orang gitu. Betul, ada Kita pantau nilai lah itu. edukasi Iya, yang kita bangun betul. di sana. Supaya apa? Kita juga tidak mau, walaupun kita membebaskan buku apapun yang mau dibaca, akan tetapi ada beberapa hal yang menurut kita, oh sepertinya ini
akan terlalu ini begini, ada dampak begini gitu. Itu akan kita coba sosialisasi juga. Oke. Saya yakin orang yang baca Playboy nggak bakal ikut book party. Nah itu Belum tentu. Lah, tadi katanya bebas belum nemu buku kita. apa aja. Selama ini belum nemu. Oke, gue yang sana. Jadi Dimakan. kita Agenda terdekat Minggu depan. Minggu lah, Sabtu Minggu. Tapi itu acaranya tiap hari apa sih? Hari Minggu. Weekend. Weekend. Sabtu, Serang, Pandeglang, Cilegon sama di hari sama Minggu. Sabtu. 30 sampai 33 Betul. cabang itu Sabtu atau Minggu. Sabtu Oh, atau semua itu Sabtu atau Minggu. Di jam? variatif. Variatif. variatif, ada yang pagi. Coba sih sekali-sekali siang ke sore gitu, jangan Berarti- pagi. Sore Pandeglang sore Pandeglang. Oh, sore ya, sore. Tapi Pandeglang. Berapa Cilegon? Cilegon sore pernah. Oh, sore. Ya, maksudnya Serang gitu, coba deh sekali. Pandeglang Tergantung dekat loh. penawaran, ada yang mau bawa makanan apa kita bisa siapkan jamnya. Betul. Ini jam 8 sampai jam? Kita biasanya dari jam berapa kalau dari sana? 9 sampai Capek. jam 1. Selesai. Oh, jam 9. Kalau Pandeglang di jam? Dari jam 15.30 sampai capek. Sampai capek. Oke, kalau Cilegon? Dari jam 4 sore sampai menjelang maghrib. Oh, iya. Berarti bisa salat jamaah tuh ya nanti waktu itu ya. Oh, ya. Kok kita nggak kepikiran jam ini? Cilegon paling beda emang. Tertib banget. Parah. Terbiasa diatur atasan. Tapi kan tadi lu udah nanya ke abang ini. Kakak ini, abang ini. Mau nanya ke Mas Koko. Iya, boleh. Mas Koko nih. Mas Mas Koko. Jadi, Mas Adi, gue lupa namanya tadi. Oh, baju koko apa? Mas Koko tadi apa? Maksudnya baju Buta koko pakaian, gitu. buta pakaian. Malu-malu ya, ada. Baju koko ini doang. Lu pengen manja. Mas Adi. Dilupakan gue. Enggak, gue mau mewakili teman-teman gue yang memang kayaknya abang-abang di sini, teman-teman di sini nggak merasakan hal ini karena pasti kan anak-anak Serang Book Party ini berkumpul sama orang-orang yang memang suka baca buku, sedangkan banyak banget case ya teman-teman gue yang pengen banget nih baca buku, tapi dia tuh ada aja halangan-halangannya kayak dia beli nih, tapi ya udah ditinggalin kayak malas baca buku, kayak ngantuk atau apa, maksudnya Iya, terjadi tadi gua juga. Iya, maksudnya tantangan-tantangan itu tuh ada di teman-teman gue tuh ada, apalagi mahasiswa kan harusnya memang banyak baca buku kan, tapi mereka lebih kayak nonton cek kodam gitu kan. Literasi digital betul. Iya betul. Mistik. Tapi kan ini kan bukan hal positif untuk menuju Indonesia emas kan? Kecuali Indonesia emas bohongan. Ya maksudnya ada tipsnya nih dari teman-teman yang memang sudah terbiasa baca buku untuk teman-teman yang belum terbiasa baca buku tapi tertarik. Nah, ada nggak tips and triknya Ada. gitu? Bang, sok. Lanjut. Lanjut aja dulu. Nanti tambahin. Adi pasti ada. Ada. Oke, kalau dari Adi sendiri, Adi sebenarnya lagi mulai membiasakan diri juga membaca buku. Nah, kalau dari Adi sendiri tuh cara untuk membaca buku tuh kita lihat dulu nih covernya, menarikkah untuk dibaca atau tidak gitu tuh. Kalau misalkan menarik, kita pilih buku tersebut, kita baca terlebih dahulu. Kan di belakang buku tuh ada tuh ya simpulan, sinopsis bukunya. Gambar. Nah, kita baca terlebih dahulu tuh. Tertarik nggak sih untuk kita baca? Nah, kalau sudah tertarik, buku itu menarik kita untuk membacanya, pasti kita akan membacanya tuh. Lembar demi per lembar gitu kan. Saya ada Kita sering baca gitu. jawaban lagi. Apa tuh? Gini. Gimana? Tips and trick ya. Iya. Datang ke book party dong. Datang ke book party. Karena semua yang datang ke book party anggota baru dapat 50.000 ya? Waduh, dari abang. Dari abang. Iya. Ternyata enggak. Catat tadi bahwa Yang itu dikat ya, yang itu hapus ya. Berarti kita simpulin tadi dari Kak Kansa datang ke book party, kalau dari Mas Adi lihat covernya dulu. Tanya dulu kenapa? Kenapa gitu? Kenapa Mas Adi? Agak itu ya, agak. Kenapa Kak Kansa? Kenapa kita teman-teman Punya dendam kan? Iya. Gitu loh. Enggak, kenapa kita gue dan teman-teman gue yang tertarik tapi belum bisa sampai rutin atau sampai baca buku harus datang ke book party? Karena kan kita konsepnya itu ya sederhana dan tidak mengharuskan orang membawa baca buku. Mendengarkan orang baca buku, merasakan vibes-nya dari book party itu pasti menjadi stimulan bagi orang-orang yang ingin memulai, kayak
misalkan aku baca ini terus aku menceritakan ini di book party, kan teman-teman mendengarkan tuh. Iya. Oh iya ya, bukunya bagus ya gitu, bukunya keren ya gitu. Itu kan menjadi dorongan buat kita membaca buku ya. Kenapa tips dari aku ya, datang aja ke book party, rasain dulu gimana acaranya, pun kita juga di situ seneng-seneng, bukan yang menekam, bukan yang harus baca buku Apa? ini. Menekam? Menekan. Menerkam. Emang sebenarnya gitu aja. Iya, betul. Rar. Kan kita nanti senang-senang gitu. Pun nanti teman-teman yang lain juga membawa snack untuk kita berdiskusi. Iya Jadi bener, kalau lapar enak ke situ ya. Iya, betul. Snack Jadi orang. Yang balik. Yang balik bener. Nggak Kenyang gitu kenyang dong. ilmunya. kenyang ilmu, kenyang perut juga, Bang. Betul. Betul. Kayak salah Bang. Sejak kapan lu makan snack jadi nambah wawasan? Nambah rasanya rasa. gimana? Rasanya apa? Nah, sekarang pertanyaan gua ya. Bener. Karena sekarang Bupati mau merambah ke ekonomi juga nanti. Enggak, lu sekarang gini deh. Sekarang gini lu boleh tanya. Misalnya orang bawa citato rasa barbeque. Iya. Masa itu lu nggak pernah tahu rasanya kayak Siapa gimana? tahu? Karena rasa barbecue di lidah orang beda-beda. Iya. Tergantung memori dan pengalaman. Tadu. Ya sebelum sana coba gue pengen nanya, lu buku terakhir yang lu baca apa? Terakhir buat lu baca. Terakhir, ini buku favorit gua. Apa? Al-Quran. Masya Allah. Oh, Coba kapan terakhir kali lu baca Al-Qur'an? Nantangin. Mohon maaf ini agak dakjok kalau dijawab. Iya, betul. Agak dakjok kalau dijawab. 4 hari Kenapa? lalu baca Enggak, Yasin. bukan, karena ibunya Iya, udah takut menyerang meninggal. ya. Enggak, ibunya udah meninggal. Oh iya. Jadi dia kan 4 hari lalu gua baca Yasin itu kan Al-Quran kan? Alhamdulillah. Tahlilan. Jadi agak dakjok tapi emang itu sih baca gara-gara ibunya meninggal. Oh, sesusah itu ya. Jadi kalau katanya dulu Bener, kalau bener. lu mau rajin, enggak Junun pernah bilang kalau lu mau rajin baca Al-Quran ibu lu harus mohon maaf ya. Iya, betul. Mohon maaf ya. Emang Junun Kutipan agak saya ngomong ya di sini ya. emang agak parah. Ah tapi kalau lu apa? Terakhir serius terakhir apa? Terakhir gua baca bukunya ini yang dari Tempo yang apa seriesnya ini yang ada seri tokoh Herul Anwar, Tan Malaka. Oh, itu Tan Malaka. Oh, gokil. Kalau Mbak Jun? Aku sekarang lagi baca buku dari Mbak Tita Awe. Itu judulnya Parade Hantu di Siang Bolong. Parade. Iya, hantu di itu judulnya kan kata Kak Adi kan covernya menarik, judulnya menarik, harus baca. Oke. Rekomen. Itu tentang apa? Tentang isu-isu lokal di Indonesia. Jadi itu bukunya tentang jurnalistik, berita-berita lokal yang tidak tersorot di media. Dan Mbak Tita di sini mungkin resah ya. Ini misalkan yang kalau di sini kan pamali ya. Pamali ini dikemas secara narasi, secara ini dengan penuh warna di buku Parade Hantu Siang Bolong. Oh. Gitu. Jadi tentang berita isu-isu lokal pamali ini itu. Iya. Dijadikan buku dan rekomen. Oke. Kalau Mas Jun? Ya, alhamdulillahnya sih kemarin lagi baca buku teman saya sebenarnya. Maksudnya minjam. Itu judulnya Imajinasi Sosiologis Pembangunan Sosietal. Udah Berdua. berat minjem lagi. Berat minjam. Karena terlalu berat untuk dipunya. Makanya minjam aja. Iya. Imajinasi Sosiologis Pembangunan Sosietal dari Paulus Wisnutomo. Oh, Paulus Wisnu Tomo. Orang Inggris berarti ya. Orang Indonesia? Wisnu Tomo yang Bukan, Wisnu Tama. Langsung aja ya. Paulus. Itu tentang apa? Jadi di buku itu diceritakan bahwa pembangunan bangsa Indonesia hari ini itu terlalu terarah kepada hanya pembangunan ekonomi, kurang memperhatikan aspek sosial budayanya bagaimana. Nah, di buku itu akan menjelaskan bagaimana cara untuk pembangunan itu lebih sosietal atau lebih ke pembangunan yang tidak hanya berfokus pada ekonomi, karena di kajiannya Paulus sendiri itu menemukan kita banyak uang, tingkatan ekonominya tinggi, tapi jenis pekerjaannya nggak bertambah. Nah, itu jadi problem sosial budayanya bagaimana akhirnya gitu. Iya. Nah, buku itu nyeritain tentang kayak gitulah. Kenapa saya baca buku ini? Karena jurusan saya aja.
Oh, karena kuliah jadi nggak rekomendasi ya sebenarnya. Rekomendasi kalau siapa? Karena kan teman kuliah Rekomendasi ada. buat teman-teman sosiologi. Iya, tapi bukan buat umum kan. Betul. Ya, nggak rekomendasi buat nggak rekomendasi buat umum berarti ya. Buat umum aja. Masih lama. Nggak masih lama nggak Mas Adi nggak sabar udah begini. Sabar mikirin dulu, Mas. Kalau Mas Jimrom? Iya. Kalau saya apapun buku dan judul yang sedang dibaca, Yang tetap terakhir ini. Terakhir aja. Aja, Mas. Bukan buku terbaik. Bukan. Buku Oh. Terakhir dibaca. Yang terakhir banget. yang terakhir banget dibaca itu LPJ. titik, Bang. Hah, jorok banget dah. Titik. Oh, Titik. Waduh, titik. titik. Kayak gue pernah denger. Kayak di film Nightmares and the Daydream ada deh itu buku titik. Ya, enggak di semua buku emang akhirnya titik, Bang. Buku terakhir kan tadi. Ya. Iya, Bang. Abang ini banyak. Kemakan gitu. Mantap, Bang ya. Oh, ada pisau sih pengen. Gue pengen mengganggu literasi dia. Nanti gue kadoin buku resep-resep Puyung Hai. Bingung tuh ceritain ini Serang Bupati. Kemarin di Sarang Bukpati Ada. yang bawa resep ayam bakar. Yang ada di Indonesia itu diceritain. Ini mau ada fotonya ada. Ada, emang ada. Memang saya yang nggak open minded. Iya. Makanya harus datang. Iya, Nah, nanti gitu. datang insya Allah. Oke, tadi itu rekomendasi. Satu lagi, Mas. Mas tolong. Ada loh ini satu lagi. Kalau dari Adi. Kalau dari Adi sendiri sih terakhir buku yang baca tuh Kepemimpinan dalam Islam. Masya Allah. Gimana tuh kisahnya? Pandeglang kurang santri ya. Jadi di buku tersebut tuh menceritakan bahwasannya untuk menjadi seorang pemimpin yang sesuai dengan syariat Islam itu kita harus meneladani suri tauladan dari Rasulullah SAW. Oh, ini kayaknya agak kebalik sih ya. Harusnya dia yang Pandeglang ya. Ini yang Cilegon ya, agak kebalik loh ini. Iya, saya ada bursa santri. Kebalik soalnya. Oh, lebih ke situ. Iya, Itu rekomendasi buat agama Islam. Lebih direkomendasikan kepada calon-calon pemimpin umat. Masya Allah. Oh, Iya dong. benar. Untuk menjadi seorang pemimpin kan Ada kalimat pemimpin, ada umat. Seperti partai itu. Jangan dilanjutkan. Titik. iya dong bener kan. Dikali-kali. Untuk menjadi seorang pemimpin kita harus menambah kualitas diri kita sendiri. Bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik dan sesuai dengan syariat Islam. Titik. Nah, jangan lupa baca Pembangunan Sosietal. Betul. Di media sosial nih lagi ada namanya Book Talk Challenge ya. Sebenarnya di Book Party itu suka ada juga nggak sih kayak gitu, kita konten bareng yuk Book Talk Challenge. Itu lagi rame tuh di kalangan membaca buku tuh, Book Talk Challenge. Iya, itu dilakuin nggak sih saat Dilakuin book party sendiri karena konsepnya begitu ya. Book talk kan mereview buku, tapi hanya kepada media sosial pun teman-teman juga interaksinya tidak langsung gitu. Nah, di book party sendiri itu mereview buku, menceritakan buku, tetapi interaksinya langsung gitu. Nah, mungkin konsepnya book talk tuh ada juga di konsepnya book party itu. Malah lebih sempurna. Buset, kaget tuh. Gini dong, ketika kita book talk challenge, itu kan challenge yang Face to face review ya? buka. Iya. Face to face-nya kan sama layar kalau book talk kan. Artinya nggak ada interaksi langsung dengan manusia gitu. Artinya dia cuma menceritakan di dunia maya gitu loh. Nah, di kita di Sarang Book Party itu kan emang ketika kita pasca membaca itu kita menjelaskan. Oh, saya baca buku ini kayak tadi gitu. Tadi itu lagi book talk kan sebenarnya. Iya. Nah, ketika kita menjelaskan nih, saya lagi baca Wah, buku dia ini. belum. Nah, ini bukan ini enggak. Ini enggak, Abang ini enggak. Padahal Pandeglang loh. Pandeglang loh dia. Pandeglang Book Party tapi iya coba. Gimana itu konsepnya? Kita nanya buku diajarin tanda baca. Titik. Nah, Gua udah mikir titik yang mana ya di Gramet. ada ya titik. Di WA juga ada itu. Ya, lanjut bang. Nah, untuk kegiatan Book Talk Challenge itu kita kalau dilihat di Instagram masing-masing di baik Sarang Book Party, Pandeglang Book Party, Cilegon Book Party, itu pasti ada konsep yang sama dengan Book Talk. Mungkin kita cuma beda hashtag gitu. Kalau kita hashtagnya Sarang Book Party, Pandeglang Book Party, Cilegon Book Party, kalau itu Book Talk aja. Iya. Tapi konsep kita sama, kita review tentang buku apa yang kita baca, tapi bedanya
kalau di TikTok itu ditanggepin dengan komentar dan bisa dimatikan komentarnya. Kalau di dunia nyata kan nggak bisa. Dia harus menerima tuh. Ah, ini buku aneh nih gitu. Dan sebagainya. Pukul habis itu. Lengkap lah. Gua pikir Enggak, tapi kalau bahas masalah book party dan book talk challenge, gua setuju sama book party, tapi gue juga tidak nggak setuju sama book talk challenge karena mungkin di book party bisa saling terbuka, bisa saling bonding, tapi kekurangannya lini masa atau traffic dari book talk challenge ini lebih rame menurut gue ya. Maksudnya book party pun menurut gue harus blend juga ke tren yang lagi viral ini karena maksud gue kan sharing book party ini termasuk kegiatan sosial kan dan harus disebarluaskan. Menurut gue nggak apa-apa untuk sekali-sekali ikut tren ini biar lebih masif lagi. Jadi poinnya sebenarnya gini bang, sederhananya kita semua punya cara untuk menikmati buku. Sepakat. Artinya mau dinikmati dengan cara dipepes, digoreng atau dibakar. Melenceng lagi. Tadi nggak. Oh iya benar. Semua itu adalah cara untuk menikmati buku dan selama yang Buku mana sih, menikmatinya wah ini Buku jadi orang baca. Emang rendah ya literasinya ya. Nah, selama memang penikmatnya senang menikmati buku dengan cara itu, maka itu poinnya tetap sampai. Karena esensi dan makna daripada buku adalah ilmu pengetahuan yang sampai ke tingkatan yang paling bawah. Oh ya, berarti boleh juga ya misalnya nanti konten kreator ke book party kita konten di sana itu boleh? Boleh dengan syarat bawa buku, jelasin, bawa makanan. Oh, ada Kayaknya yang makanan. terakhir ini dah. Loh, hashtag kita apa? Piknik sambil baca baca buku. Piknik itu kurang afdol kalau cuman Baca yang buku ngumpul doang. Oh iya, bukan piknik. Coba dong kita pengen tahu nih jelasin itu rondonnya book party itu dari pertama kali truk dateng apa aja sih? Ini Oke. siapa? Mungkin dimulai dari saya. Nah, terkait rundown acaranya sendiri, kita dimulai dari lingkaran kecil 10 atau 7 orang yang datang, kita mulai duduk perkenalan. Dimulai dari mungkin DJ-nya ya. Jadi Iya, DJ-nya. yang memulai, moderatornya memulai, perkenalkan saya ini dari ini. Terus sebelahnya mulai perkenalan, melingkar. Itu membuat koneksi baru ya. Karena kan book party sendirinya kan tidak harus anggota ya. Silahkan untuk minggu ini silahkan untuk datang, tapi kalau minggu depan nggak datang ya nggak apa-apa. Berarti akan selalu ada orang baru yang masuk gitu. Jadi kita tuh kalau di Serang tuh 15 pertemuan tuh beragam itu orang yang datang gitu. Beragam orang yang datang, perkenalan. Kalau sudah habis itu moderator kita selanjutnya ke sesi silent reading. Nah, apa tuh silent reading? Jadi Silent Reading. reading baca. Betul. Oh, baca sambil gitu. Enggak. Iya. Gitu ya. Sud gitu ya. Tapi sud Snack reading itu membaca ular. Oh iya lagi. Enggak gitu. Sudnya dihilangin. Jadi kita ada silent reading di mana waktu membaca buku yang kita bawa itu dari 15 sampai 20 menit, tergantung bagaimana moderatornya gitu. Dan 15 sampai 20 menit. menit. Emang bisa kelar ya satu buku ya? nah itu jadi mau nggak kelar pun nggak apa-apa Contohin gitu. nggak? Contoh Misalkan gini bang, Terus isu gua ada yang lain kayaknya nyentuhin. Bener kagak nih? Oh, silent reading, silent reading. nah gitu bang. Oh, coba. Ya silent reading nih, silent reading ya. Tapi harus 15 menit sampai 20 menit kan? Bisa ya? Bisa. Kalau emang cara membacanya gitu silakan. Iya kan ada ya? Oh, sama sih. Sama sih. Iya. Ada yang baca buku. Ada kan? Enggak, sebenarnya bukan pertanyaan. Iya. Punya closing statement nggak? Ya apapun itulah soal literasi. Literasi tapi tar dulu. Mungkin ada yang tahu literasi apa sih? Li. Literasi. Literasi apa sih? kan kalau Singkat aja, jawab padat singkat. Literasi adalah pemahaman pemahaman. Literasi adalah Mengolah informasi. literasi adalah Proses. literasi adalah Berwawasan. literasi adalah Keren.
Singkat. Tadi minta singkat. Tadi lu minta singkat. Jawab singkat salah. Sekarang mungkin closing statement aja nih tadi soal apa namanya literasi apapun itulah boleh. Mungkin dari Kak Adi dulu. Lo ngerasa gak bisa marah kan? Berjuanglah kelas muda. Buat yang ingin baca buku dan baru pemula, datang ke Book Party. Udah itu doang. Udah. Jadi dimanapun dan kapanpun, apapun profesinya, apapun kesibukannya, yang penting botol. Jadi simple dan sederhananya, ketika kegiatan ini berjalan dan kemudian menjadi dampak yang baik bagi masyarakat, bagi siapapun, dan ketika hal ini sampai ke rumah-rumah, kan poinnya itu adalah dibawa pulang dan sampai ke rumah dan disebarkan kembali di lingkungan rumahnya. Poinnya itu. Boleh, Mas Umam. Semoga Amin. yang pertama adalah semoga kita punya toko buku di Kota Serang. Amin. Tentu itu. Yang kedua, buat teman-teman yang pengen ngadain book party dimanapun, itu silakan karena Pandeglang, Cilegon, Serang, dan Tangerang. Lebak belum ada. Oh, Lebak ya, belum ada. Tangerang juga. Itu kita lahir karena kayak gini dan semoga kita bisa bubar. Amin. Amin. Bubar. Iya. Kita bubar karena kita bubar ketika kegiatan kita itu udah sampai di tingkat keluarga. Buat apa lagi? Komunitas ini ada. Gak bang gua. Baru mulai mikirin udah. Gua belum paham aja. Gini. Jadi closing statement yang pertama. Iya. Toko buku. Bikin toko buku di Serang, siapapun itu penonton ini Allah. Terus Saya butuh itu. Yang kedua, semoga komunitas ini bubar. Amin. Udahlah, ambil aja dah. Nah, kenapa saya berharap komunitas ini bubar? Karena biar kegiatan silent reading maupun kegiatan menceritakan buku itu sudah menjadi kebiasaan dimanapun. Lantas komunitas ini buat apa kalau itu udah jadi kebiasaan dimanapun? Masa ngerti kesimpulannya dia udah nggak betah di sini. Maksudnya kayak gitu. Kita nggak mungkin bikin misal kita bikin komunitas pertama adalah komunitas untuk mengenalkan penggunaan WhatsApp. Tapi ketika semua orang udah pakai WhatsApp, buat apa komunitas itu? Kan WhatsApp ada update terus. Nah, Itu. simple dan sederhananya, komunitas ini bubar artinya tujuannya sudah tercapai. Nah, Tujuan besarnya. Dari Kak Kansa deh. soalnya tadi izin bro bener, gua nggak bener. Iya. Harus melengkapi peran. Bagus nih pembinanya. Kasih boleh. Betul, kalau dari Kansa sendiri kepada teman-teman semuanya jangan pernah merasa sendiri ya. Karena di sini book party hadir untuk menemani kalian. Yeay. Menemani. Agak Ulangi. ulangin ya. Penaman sih. Dari Mas Dewa dong. Apa? Lu dulu dong. Mas Kan Dewa. begini. Tadi. Mas Adi. Udah. Muter lagi dah mereka. Udah kasih statement. Ya, dari gua sering lah baca buku kita. Barengan bukunya kita. Buku main sama mereka jadi malas baca buku ya. Closingnya pantun lah, pantun. Pantun dong. Pantun. Petir bukan sembarang petir. Cakep. Nah, ayo dong. Closing dari Junun ada pantun nih. Oh, bukan ada lagi. Ayo dong. Jalan-jalan di Oh, belum, sorry. Belum. Mantap banget ya. Buru. Jalan-jalan beli blender. Cakep. Jangan lupa nangkep merpati. Cakep. Kalau kamu mau pinter, Cakep. datanglah ke Serang Book Party. Nah, terima kasih.
buat semua yang udah nonton di Gecko di kelas kosong, jangan lupa like, comment, share, and Follow. subscribe. Parah. Waduh. Kita menangkap kita bukan bohong. Iya. Bingung. Emang costol. Oke, terima kasih buat pendengar kelas kosong. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe kalau lu suka video ini. Jadi kita langsung aja closing ya. Yoi. Udah tahu belum closingnya? Gimana tuh? Closingnya tuh gelas kosong. Oke. Gitu. Ini hanya tuh. Apa? Yang kayak tadi awal-awal dia diem. Oh, oke. Itu emang rada-rada. Oke, kita closing aja. Gelas kosong.